Kecerdasan buatan atau AI lagi ngetren banget nih. Bukan cerita fiksi ilmiah lagi. AI udah nyata dan ada di sekitar kita. Kita lagi di ambang era baru di mana mesin bisa belajar dan berpikir kayak manusia. Seru banget kan? Tapi ngeri juga ya. AI itu sistem komputer yang ngerjain tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia. Misalnya belajar, memecahkan masalah, dan bikin keputusan. Sistem AI dirancang buat menganalisis data, identifikasi pola, dan bikin prediksi. Mereka bisa beradaptasi dan ningkatin kinerjanya dari waktu ke waktu. Perkembangan AI didorong sama kemajuan daya komputasi, ketersediaan data, dan algoritma. Semakin canggih teknologinya, AI juga makin pintar dan makin bisa ngelakuin banyak hal. Ini bikin kita mikir ya, tentang masa depan manusia dan peran kita di dunia. Masa depan AI masih belum jelas. Tapi, satu hal yang pasti, kita harus ngadepin era baru ini dengan hati-hati dan siap beradaptasi. Pilihan yang sebuah cerisibis, dialog te gobet yang bantuan cepeng sebenarnya. AI bukan lagi konsep futuristik. AI udah jadi bagian dari keseharian kita, bahkan seringkali tanpa kita sadari. Mulai dari aplikasi di smartphone sampai cara kita belanja online, AI diam-diam ngebentuk pengalaman kita. Di dunia kesehatan, AI lagi mengubah cara dokter mendiagnosis dan mengobati penyakit. Algoritma AI bisa menganalisis gambar medis untuk mendeteksi penyakit kayak kanker lebih awal. Robot bertenaga AI bantu dokter bedah dalam prosedur yang rumit, bikin operasi lebih presisi dan masa pemulihan lebih cepat. Dunia keuangan juga memanfaatkan AI. Algoritma AI digunakan buat deteksi transaksi palsu, menilai risiko kredit, dan kasih saran keuangan yang personal. Ini bikin sistem keuangan lebih efisien dan aman. Di rumah pun AI makin banyak. Asisten pintar kayak Alexa dan Siri pakai AI buat ngerti perintah dan jawab pertanyaan kita. Perangkat rumah pintar pakai AI buat pelajari kebiasaan kita dan otomatisin tugas-tugas bikin kita lebih praktis. AI emang punya banyak manfaat, tapi ada juga risiko yang nggak boleh kita abaikan. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah hilangnya lapangan pekerjaan. Semakin canggih sistem AI, semakin banyak tugas manusia yang bisa otomatisasi. Ini bisa menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, terutama di sektor yang banyak tugas berulang atau berbasis aturan. Manufaktur, transportasi, dan layanan pelanggan cuma beberapa contoh industri yang bisa kena dampak otomatisasi berbasis AI. Kekhawatiran lainnya adalah AI bisa memperburuk kesenjangan sosial. Kalau manfaat AI nggak merata, kesenjangan antara si kaya dan si miskin bisa makin lebar. Akses ke alat dan teknologi AI bisa jadi bentuk baru dari privilege. Selain itu, ketergantungan pada AI juga menimbulkan pertanyaan etis tentang akuntabilitas dan bias. Sistem AI cuma sebaik data yang dipakai buat ngelatihnya. Kalau datanya bias, sistem AI akan meneruskan dan memperkuat bias itu yang bisa menyebabkan hasil yang nggak adil atau diskriminatif. Meskipun ada risikonya, kita harus akui manfaat AI yang luar biasa. AI punya potensi buat nyelesain masalah dunia yang paling mendesak dan menciptakan masa depan yang lebih baik buat semua orang. Salah satu bidang yang menjanjikan adalah kesehatan. AI bisa menganalisis data medis yang banyak banget buat identifikasi pola dan mengembangkan pengobatan baru. AI juga bisa mempersonalisasi perawatan kesehatan, menyesuaikan pengobatan dengan kondisi genetik dan gaya hidup masing-masing pasien. AI juga bisa bantu kita mengatasi perubahan iklim. Sistem bertenaga AI bisa optimalkan konsumsi energi, mengurangi limbah, dan mengembangkan teknologi energi bersih yang baru. Dengan menganalisis data iklim, AI bisa bantu kita prediksi dan mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, AI bisa mengotomatiskan tugas yang membosankan dan berulang, sehingga manusia bisa fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan memuaskan. Ini bisa meningkatkan produktivitas dan produktivitas. Bagian 5, Kebangkitan AI, sekilas masa depan. Perkembangan AI cepat banget ya, ada terobosan baru yang bikin AI makin canggih. Mulai dari mobil tanpa pengemudi sampai asisten virtual bertenaga AI, masa depan AI penuh dengan kemungkinan. Salah satu area di mana AI bikin kemajuan pesat adalah pemrosesan bahasa alami atau NLP. NLP memungkinkan mesin buat ngerti dan berkomunikasi dengan manusia pakai bahasa sehari-hari. Ini memungkinkan pengembangan chatbot dan asisten virtual canggih yang bisa berinteraksi dengan manusia secara lebih alami dan intuitif. Bidang lain yang berkembang pesat adalah visi komputer.
Visi komputer memungkinkan mesin buat melihat dan menafsirkan gambar dan video. Teknologi ini digunakan di mobil tanpa pengemudi, sistem pengenalan wajah, dan pencitraan medis. Seiring kemajuan AI, teknologi flap operasinya yang virtual transformasi dimensi penutupan peran. Kemunculan ini terrevolusi setiap mobil kehidupan spesies. Bagian 6, menavigasi revolusi AI, sebuah perintah kemanusiaan. Kebangkitan AI menghadirkan tantangan dan peluang bagi manusia. Supaya bisa sukses di era baru ini, kita harus beradaptasi dan mengembangkan strategi buat menavigasi revolusi AI. Salah satu langkah penting adalah investasi dalam program pendidikan dan pelatihan yang membekali orang dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses di ekonomi berbasis AI. Ini termasuk keterampilan teknis, kayak pemrograman dan analisis data, serta soft skill, kayak berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Langkah penting lainnya adalah mendorong kolaborasi antara manusia dan AI. Daripada menganggap AI sebagai ancaman, kita harus menerimanya sebagai alat yang bisa meningkatkan kemampuan kita dan bantu kita mencapai lebih banyak. Dengan bekerja sama dengan AI, kita bisa manfaatin kekuatannya sambil mempertahankan kualitas unik manusia kita. Selain itu, penting buat menetapkan pedoman dan peraturan etis untuk pengembangan dan penerapan AI. Ini akan baik untuk memastikan menahan sidang bertanggung jawab dan untuk hormat manusia. Bagian 7, koeksistensi kunci relevansi kita. Hubungan antara manusia dan AI itu kompleks dan terus berkembang. Daripada takut sama masa depan di mana AI ngelebihin kecerdasan manusia, kita harus berusaha untuk masa depan koeksistensi, di mana manusia dan AI bekerja sama secara sinergi. AI bisa menangani tugas yang berulang, padat data, atau butuh presisi super. Ini membebaskan manusia untuk fokus pada tugas yang butuh kreativitas, empati, dan berpikir kritis, keterampilan yang unik dimiliki manusia. Dengan merangkul kekuatan kita dan mengakui sifat komplementer dari kemampuan manusia dan AI, kita bisa menciptakan masa depan di mana keduanya berkembang. Ini membutuhkan perubahan pola pikir, dari persaingan menjadi kolaborasi. Kunci koeksistensi yang sukses adalah mengakui bahwa AI adalah alat dan seperti alat lainnya bisa digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Terserah kita sebagai manusia untuk memastikan aid gunakan seteretis dan berkompis. Bagian 8. Beradaptasi dengan era AI. Ajakan untuk belajar sepanjang hayat. Di era AI, kemampuan beradaptasi bukan lagi pilihan, tapi penting untuk bertahan hidup. Kemajuan teknologi yang cepat mengharuskan kita untuk terus belajar, memperbarui keterampilan dan pengetahuan kita agar tetap relevan di pasar kerja. Model pendidikan tradisional, di mana kita belajar sekali dan bekerja seumur hidup, udah nggak cukup. Kita harus merangkul budaya belajar terus-menerus, mencari informasi dan keterampilan baru sepanjang hidup kita. Ini membutuhkan perubahan pola pikir dari rasa puas diri menjadi rasa ingin tahu dan haus akan pengetahuan. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, menerima tantangan baru, dan terus memperluas wawasan kita. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan bisnis punya peran dalam mendorong budaya belajar sepanjang hayat. Dengan menyediakan akses ke kesempatan pendidikan yang terjangkau dan mudah diakses, Bagian 9, persimpangan jalan manusia dan AI. Kita berada di persimpangan jalan dalam sejarah manusia. Kebangkitan AI menghadirkan peluang dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan arah masa depan kita. Kalau kita ngadepin AI dengan rasa takut dan penolakan, kita berisiko menciptakan masa depan di mana AI digunain untuk mengendalikan dan menindas kita. Namun, kalau kita ngadepin AI dengan bijaksana dan pandangan ke depan, kita bisa memanfaatkan kekuatannya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua. Kuncinya adalah menyadari bahwa AI bukan ancaman bagi kemanusiaan kita, melainkan cerminannya. AI adalah produk dari kecerdikan dan kreativitas manusia, dan kita yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa AI digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan merangkul prinsip kolaborasi, kemampuan beradaptasi, dan pembelajaran sepanjang hayat, kita bisa menavigasi revolusi AI dengan sukses dan menciptakan masa depan di mana manusia dan AI hidup berdampingan dan berkembang bersama. Masa depan tidak ditentukan sebelumnya,
Masa depan adalah apa yang kita ciptakan.